Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan iklan yang telah saya buat, yaitu berupa iklan layanan masyarakat dengan judul "Selamatkan Masa Kecil dari Layar" untuk tugas mata kuliah multimedia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizwan Badali dengan NPM 22100139 dari kelompok 6. Sebenarnya di kelompok 6 ini ada 3 anggota, tetapi kenapa hanya saya? Karena yang pertama Muhammad Yunaidi mengikuti MSIB, yang kedua itu ada Billy I. Habibi tidak tergabung dalam kelompok 6 juga. Kenapa? Karena saya mencoba untuk menghubunginya, tidak ada respon sama sekali. Jadi langsung saja kita masuk ke penjelasan proses pembuatan iklan ini, dimulai dari konsep iklan tersebut, yaitu iklan ini saya buat berfokus pada masalah penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak. Iklan ini ingin menyampaikan pesan bahwa orang tua harus lebih bijaksana dalam memberikan akses gadget kepada anak-anak mereka, agar mereka bisa tumbuh dengan lebih sehat, kreatif, dan penuh interaksi sosial. Tujuan dari iklan ini yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya paparan gadget berlebih, dan yang kedua yaitu mendorong orang tua untuk mengontrol penggunaan gadget dan mengajak anak beraktivitas di luar layar. Pesan utama dari pembuatan iklan ini yaitu selamatkan masa kecil dari layar, yaitu ajakan untuk mengurangi ketergantungan gadget pada anak-anak. Yang kedua yaitu mengingatkan pentingnya eksplorasi fisik dan interaksi langsung dalam perkembangan anak. Yang ketiga yaitu gunakan aktivitas nyata untuk mengganti waktu layar dengan kegiatan yang lebih sehat dan produktif. Target audiennya dari pembuatan iklan ini yang pertama yaitu orang tuanya sendiri yang memiliki anak usia balita hingga remaja. Yang kedua yaitu guru dan pendidik yang memiliki peran penting dalam perkembangan anak di sekolah. Penggunaan tagline dalam iklan ini yaitu hidupkan dunia nyata, kurangi waktu layar, bijak dalam penggunaan gadget, menekankan pentingnya memprioritaskan pengalaman di dunia nyata, terutama bagi anak-anak untuk mengurangi dampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial akibat terlalu banyak waktu layar. Ini juga mendorong keseimbangan dalam penggunaan teknologi dan pentingnya interaksi sosial serta aktivitas fisik untuk perkembangan anak. Penggunaan call to action-nya yaitu jadilah orang tua yang bijak, batasi waktu layar, dan hadirkan dunia nyata dalam hidup mereka. Di sini mengajak orang tua untuk mengambil langkah nyata dalam mengatur penggunaan teknologi bagi anak-anak mereka. Dengan membatasi waktu layar, orang tua dapat mencegah dampak negatif yang mungkin memengaruhi perkembangan anak. Call to action ini juga menekankan pentingnya mengisi waktu anak dengan pengalaman dunia nyata, bermain di luar, berinteraksi langsung, dan mengeksplorasi lingkungan sekitar yang esensial bagi perkembangan sosial, emosional, dan fisik anak, serta membantu mereka tumbuh lebih sehat dan bahagia di era digital ini. Kita masuk ke proses pembuatan videonya dari awal hingga akhir, yaitu pertama atau masuk ke bagian perencanaan, yaitu satu, penentuan tujuan video. Jadi video iklan ini saya buat ditujukan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya mengenai penggunaan gadget. Bahkan dalam video ini saya ingin juga menekankan orang tua agar tidak terlalu mudah memberikan akses kepada gadgetnya. Yang kedua yaitu masuk ke pembuatan skrip. Jadi naskah dari detik pertama sampai detik terakhir dan bagaimana nantinya jalannya setiap shoot per shoot itu saya tulis di poin kedua ini. Lanjut ke bagian storyboard, yaitu gambaran nantinya bagaimana pemeran melakukan perannya sesuai dengan skrip yang sudah ditulis. Yang keempat yaitu mempersiapkan alat dan lokasi. Alat yang saya gunakan di sini yaitu berupa handphone saja untuk merekam dan laptop untuk mengeditnya. Dan lokasinya sendiri yaitu berada di sekitar lingkungan saya sendiri. Lanjut ke bagian pemeran dan tim. Jadi berhubung saya di kelompok 6 ini saya beranggotakan saya sendiri, yaitu segala sesuatu mulai dari
pengambilan video, editing, pemeran itu dilakukan saya sendiri. Lanjut ke bagian proses produksi ya, atau production, yaitu pengambilan gambar. Jadi setelah naskah tadi sudah ditulis, maka dilanjutkan pengambilan gambar sesuai kebutuhan. Lanjut ke bagian rekaman audio. Di sini saya hanya merekamkan audio voice over saja. Lanjut ke proses pasca produksi atau post production, yaitu yang pertama ada pengeditan video. Jadi setelah proses syuting tadi selesai atau pengambilan video tadi selesai, maka dilakukan proses pengeditan, yaitu menyambungkan atau menggabungkan bagian-bagian video tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan dilanjutkan dengan menambahkan musik dan sound effect. Dan dilanjutkan lagi menambahkan animasi. Di sini saya menambahkan animasi seperti text in dan text out saja, dan menambahkan juga transisi di setiap perpindahan shootnya atau perpindahan scene-nya. Lanjut, setelah proses pengeditan video tadi selesai, penambahan musik dan sound effect sudah ditambahkan dan animasi juga sudah ditambahkan, maka dilanjutkan dengan review dan revisi. Video yang telah digabungkan tadi kita tonton kembali dari awal sampai akhir. Jika terjadi kesalahan, maka akan kita revisi kembali. Kekurangan tersebut hingga sesuai dengan skrip yang sudah ditentukan. Lanjut ke bagian distribusi atau distribution, yaitu menayangkan video. Jadi kemungkinan iklan yang telah saya buat akan saya tayangkan atau akan saya upload ke YouTube, kemungkinan besar, tapi yang pasti akan saya gunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia. Lanjut ke bagian peran dan kontribusi setiap anggota tim. Pembagian tugasnya yang seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, karena saya beranggotakan hanya sendiri, yaitu dimulai dari pembuatan skrip dan storyboard, pemeran, pengambilan gambar atau video, editing video dan animasi, pemilihan atau pembuatan musik atau efek suara, serta desain grafis untuk teks dan visual tambahan itu saya lakukan sendiri. Lanjut ke bagian tantangan yang dihadapi selama proses produksi dan bagaimana mengatasinya. Yang pertama yaitu keterbatasan ide dan menyusun konsep yang menarik, terutama dalam hal menyusun naskah, storyboard, dan alur cerita. Benar sekali, seperti yang telah saya sampaikan tadi, karena pembuatan iklan ini pengalaman pertama saya, jadi menurut saya sangat dibutuhkan, yaitu bertukar ide, bertukar pikiran, bagaimana membuat iklan tersebut menjadi menarik. Jadi solusinya di sini saya mencoba meminta ide atau minta menambahkan ide kepada ChatGPT. Lanjut ke poin kedua, yaitu mengerjakan banyak hal sekaligus seperti menjadi kameramen, sutradara, dan aktor. Benar sekali, di sini saya melakukannya sendiri, tapi di sini saya juga meminta bantuan kepada teman saya sendiri untuk sebagai kameramen saja. Karena ada scene yang membutuhkan 2 aktor sekaligus, yang dimana di sana tidak ada yang menjadi kameramen, maka saya minta bantuan kepada teman saya sendiri. Lanjut ke proses editing membutuhkan banyak waktu. Benar sekali, karena saya tidak ada basic dalam skill editing, maka solusinya saya harus lebih mencari tahu bagaimana proses editing di aplikasi yang saya gunakan dengan cara menonton tutorial di YouTube. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam mengedit video dengan efek atau animasi yang rumit karena keterbatasan kemampuan teknis. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, sebelumnya saya tidak ada basic atau tidak ada skill editing, jadi mungkin dalam video yang telah saya buat tidak terdapat animasi atau efek yang rumit. Saya hanya menambahkan animasi atau efek yang simpel saja, dimana sesuai kemampuan saya. Lanjut storyboard.
Ini adalah storyboard yang telah saya buat. Seperti terlihat adegan pertama yaitu dari detik 0 sampai detik 15. Deskripsi visualnya yaitu seorang pria dewasa bangun dari tempat tidurnya dan langsung pergi ke ruang tamu untuk memainkan handphonenya. Sudut kameranya yaitu memperlihatkan subjek secara keseluruhan, dilanjutkan dengan pengambilan video dari atas untuk memperlihatkan subjek sedang bermain handphone. Dialog atau narasinya yaitu tidak ada. Di sini hanya menggunakan suara latar atau voice over, yaitu apa yang terjadi ketika kehidupan ini diambil alih oleh gadget. Lanjut ke adegan yang kedua dari detik 15 sampai detik 30. Deskripsi visualnya yaitu ada dua orang dewasa duduk santai dengan gadget masing-masing, sibuk dengan gadget dan laptop mereka masing-masing tanpa berbicara satu sama lain. Sudut kameranya yaitu menampilkan dua orang dalam satu frame. Dialog atau narasinya tidak ada dialog, hanya menambahkan suara latar atau voice over. Ketika interaksi nyata hilang, mereka kehilangan lebih dari sekedar waktu bermain. Lanjut ke adegan ketiga yaitu di detik 30 sampai detik 45, yaitu deskripsi visualnya memperlihatkan wajah yang tampak lelah memandang layar gadget tanpa ekspresi dengan konten secara acak. Sudut kameranya yaitu memperlihatkan subjek sedang fokus bermain handphone dan dilanjutkan dengan pengambilan video fokus ke layar handphonenya saja. Dialog atau narasinya yaitu tidak ada, hanya menggunakan suara latar atau voice over, yaitu begitu banyak waktu terbuang hanya dengan menatap layar. Adegan keempatnya yaitu dari detik 45 sampai 1 menit. Deskripsi visualnya yaitu adegan tangan meletakkan gadget dengan pencahayaan yang gelap, membuka pintu, kemudian menunjukkan bermain secara langsung tanpa menggunakan gadget lagi dan menunjukkan seperti kembali ke dunia nyata. Sudut kameranya yaitu mengambil shoot tangan dengan gaya menaruh handphone di meja, dilanjutkan dengan shoot tangan membuka pintu dan shoot beberapa olahraga dan membaca buku. Dialog atau narasinya itu tidak ada, hanya menggunakan suara latar atau voice over, yaitu saatnya mengembalikan dunia mereka, batasi penggunaan gadget, ciptakan masa depan yang lebih cerah. Lanjut ke adegan kelima atau tagline di sini dari menit 1 sampai menit 1 detik 5. Deskripsi visualnya yaitu layar berganti menjadi teks berisi pesannya yaitu hidupkan dunia nyata, kurangi waktu layar, bijak dalam penggunaan gadget. Sudut kameranya yaitu secara full screen dengan latar belakang hitam dan tulisan berwarna putih. Dilanjutkan dengan adegan terakhir yaitu adegan ke-6 atau call to actionnya itu dari menit 1.5 hingga menit 1.13. Deskripsi visualnya yaitu lanjutan dari layar adegan 5 yaitu menampilkan teks lagi yang berisi pesan saatnya mengembalikan dunia mereka, batasi penggunaan gadget, ciptakan masa depan yang lebih cerah. Sudut kameranya yaitu secara full screen dengan latar belakang hitam dan tulisan berwarna putih. Narasinya yaitu voice over di sini saatnya mengembalikan dunia mereka, batasi penggunaan gadget, ciptakan masa depan yang lebih cerah. Lanjut ke bagian skrip iklan. Di sini terdapat scene pertama yaitu pembukaan awal hari yang terikat pada gadget. Visualnya yaitu video timelapse sunrise, dilanjutkan seorang pria dewasa bangun dari tempat tidurnya langsung mencari handphone seperti sudah tak bisa terpisahkan. Setelah bangun dari tempat tidurnya, hal pertama yang dilakukan pergi ke ruang tamu dan langsung membuka handphone tersebut dan melakukan scrolling media sosial sampai beberapa jam. Narasi atau voice overnya yaitu apa yang terjadi ketika kehidupan ini diambil alih oleh gadget. Lanjut ke scene yang kedua yaitu kehilangan interaksi sosial. Visualnya yaitu dua orang dewasa duduk bersebelahan, masing-masing memegang gadget dan laptop. Mereka tidak berbicara satu sama lain, hanya sibuk dengan gadgetnya. Terlihat pada kamera menunjukkan betapa sunyinya suasana meskipun mereka bersama-sama. Narasi atau voice overnya yaitu ketika interaksi nyata hilang, mereka kehilangan lebih dari sekedar waktu bermain. Lanjut ke bagian scene 3 yaitu refleksi dampak penggunaan gadget. Visualnya yaitu
close up wajah dewasa yang menunjukkan ekspresi hampa seperti bosan atau lelah masih memegang gadget. Kamera berpindah ke layar gadget yang dipegang menunjukkan konten video acak tanpa tujuan. Narasi atau voice overnya yaitu begitu banyak waktu terbuang hanya dengan menatap layar. Lanjut ke bagian scene keempat, yaitu penutup, aksi nyata kembali ke dunia nyata. Visualnya yaitu adegan terakhir memperlihatkan tangan yang meletakkan gadget di meja menuju pintu untuk melihat keadaan alam di luar dan diikuti oleh pengambilan video yang memperlihatkan beberapa kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan tanpa menggunakan gadget lagi. Narasi atau voice overnya yaitu saatnya mengembalikan dunia mereka, batasi penggunaan gadget, ciptakan masa depan yang lebih cerah. Tagline-nya yang muncul di layar nanti, hidupkan dunia nyata, kurangi waktu layar, bijak dalam penggunaan gadget. Call to action-nya yaitu, jadilah orang tua yang bijak, batasi waktu layar, dan hadirkan dunia nyata dalam kehidupan mereka. Masuk ke bagian dokumentasi. Di sini ada beberapa dokumentasi di mana saya gabungkan menjadi satu, mulai dari penulisan skrip atau naskah, proses syuting, editing, dan pengambilan footage yang ada di luar. Kenapa tidak ada dokumentasi saat pengambilan video? Karena keterbatasan sumber daya. Karena saya melakukannya ini sendiri, jadi tidak bisa mengambil dokumentasi itu saat saya melakukan perekaman. Jadi saya hanya menampilkan dokumentasi berupa foto-foto ini seperti ini saja. Selesai, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses pembuatan iklan layanan masyarakat yang telah saya buat untuk memenuhi tugas multimedia. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.